Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aditya TV, menyajikan informasi mencerdaskan. Rakyat Indonesia mestinya mendapatkan informasi yang mencerdaskan, sehingga mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sahabat Aditya, seiring perjalanan waktu, makin dekat perhelatan akbar atau pemilu, khususnya Pilpres, yang membuat ramai ruang publik dengan pemberitaan-pemberitaan dan informasi sosial media seputaran Pilpres. At the same time, semakin dekat pula peringatan detik-detik proklamasi sebagai momentum Indonesia merdeka. Aditya TV menyajikan informasi yang merangkum menjelang Pilpres dan sebuah perenungan 78 tahun Indonesia merdeka. 78 tahun kita bernegara. Ya, hari ini siapa yang tidak mengenal kata oligarki? Hampir semua usia, bahkan sudah mengenal istilah itu. Ya, mungkin karena itu merupakan kata yang selalu dibaca, didengar, atau mungkin dibincangkan. Hari ini siapa yang membantah kalau dalam kehidupan bernegara lepas dari cengkeraman oligarki? Oligarki bahkan seperti parasit yang bisa membuat menjadi loyo secara ekonomi. Eksploitasi seperti kapal keruk yang berujung kemiskinan. Dan rakyat adalah sasaran paling empuk sebagai korbannya. Di tengah hiruk-pikuk kontestasi Pilpres mendatang, publik mulai mengidentifikasi calon-calon yang mana yang baunya bau oligarki, dan yang mana yang punya kemampuan melepaskan diri dari cengkeraman oligarki. Ngomong-ngomong tentang oligarki, parasit ini menempel dan eksis di seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Nah, persoalannya, mampukah seorang pemimpin bersikap tegas terhadap oligarki? Vladimir Putin termasuk salah satu di antaranya. Oligarki dikumpulkan lalu diultimatum. Boleh eksploitasi sumber daya alam Rusia, tapi pembagian hasil untuk negara tetap menguntungkan negara. Dalam sebuah artikel yang dikutip dari inilah.com, founder sekaligus CEO Volmark Indonesia, E.F. Saifullah Fatah, menyebut dalam sebuah negara demokrasi akan selalu ada praktik oligarki. Tak terkecuali di Indonesia, praktik oligarki akan menjadi masalah apabila negara tersebut tak dipimpin orang yang tegas. Jadi harapan kita ke depan adalah presiden kita di masa yang akan datang ini bukan jadi alatnya oligarki, melainkan dia mengendalikan oligarki, ujar E.F. Dalam pandangan E.F., Anies Baswedan bisa menjadi sosok yang mampu melawan oligarki. Anies berhasil tidak jadi pekerja partai. Anies bisa menjadi sosok yang mampu melawan oligarki. Anies berhasil tidak jadi pekerja partai selama 5 tahun jadi gubernur, kata E.F. Apa yang dikatakan E.F. bukan tanpa alasan. Hal ini paling tidak terlihat dari selama 5 tahun memerintah di Jakarta. Banyak kebijakan Anies yang pro rakyat dan menentang oligarki. Salah satunya adalah menolak reklamasi Teluk Jakarta yang dikuasai oligarki. Komitmen ini sudah didengungkan Anies sejak dari panggung debat Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Kita menolak reklamasi. Ini tidak berpihak kepada kepentingan warga, ucap Anies. Setelah pilkada, Anies konsisten menolak reklamasi. Kami juga pastikan jangan diteruskan itu reklamasi. Resep mujarab kalau reklamasi dijalankan bakal merata banjir di Jakarta, kata Anies di Bukit Duri, Jakarta Selatan, 21 Juni 2017. Pada 7 Juni 2018, Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan resmi menyegel 932 bangunan di Pulau D hasil reklamasi karena tidak mempunyai izin mendirikan bangunan atau IMB. Kemudian 26 September 2018, Anies mengumumkan penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta dengan mencabut izin 13 pulau yang belum dibangun. Seperti yang kami janjikan ketika Pilkada kemarin, bahwa reklamasi dihentikan, hari ini kami tuntaskan, tegas Anies. Berbeda dengan 13 pulau yang belum dibangun, izin 4 pulau reklamasi yang lain tidak dicabut karena sudah terlanjur dibangun. Keempat pulau itu adalah Pulau C, D, G, dan N. Saat itu Anies berujar, nasib 4 pulau reklamasi yang sudah dibangun akan ditentukan melalui peraturan daerah. Pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, sedangkan pengembang harus diverifikasi izinnya.
Pasca deklarasi Anies sebagai capres Partai Nasdem, berbagai suara sumbang bermunculan, termasuk meragukan apakah nantinya ketika terpilih sebagai presiden, Anies mampu melepaskan diri dari cengkeraman oligarki. Berbagai kekhawatiran itu wajar-wajar saja, mengingat biaya yang dibutuhkan untuk maju sebagai presiden tidaklah sedikit. Lazimnya logistik pemilu ini ditanggung oleh para bohir yang tak lain adalah para oligarki. Nah, setelah dia jadi presiden, dia itu ngapain? Dia akan memegang 2.000 triliun anggaran nasional. Dan kita tahu PDB atau produk domestik bruto kita yaitu 16.000 triliun. Itu artinya yang 14.000 triliun adalah sumbangan sektor swasta. Lalu siapa yang punya duit 9 atau 10 triliun itu? Ya, oligarki. Jadi tak heran, di negara yang demokrasinya belum mapan, rakyatnya bisa dibeli. Maka oligarki bisa membayar kandidat untuk jadi presiden, untuk mengelola APBN yang 2.000 triliun itu, dan untuk membuat kebijakan supaya yang 14.000 triliun lainnya mengarah kepada kelompok oligarki saja. Sahabat Aditya TV, track record Anies ketika memimpin Jakarta adalah blueprint seorang Anies Baswedan. Karakter kinerja Anies di DKI Jakarta adalah gambaran sosok yang bersikap tegas kepada oligarki. Semoga rakyat makin cerdas menentukan sikap. Track record adalah pertimbangan rakyat yang makin cerdas. Aditya TV dengan setia menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Tulis komentar di kolom komentar. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.